Shalom saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ergon Pranata Peters, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Pamajubata, Pancaroba, Kalimantan Barat. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tapi mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami pada malam hari ini datang ke hadirat-Mu yang kudus karena kami tahu sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati kami. Dan saat ini biarkanlah roh kami boleh tenang supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu, dan mendapatkan hikmat yang baru, serta dengan hikmat itu kami semakin memegahkan nama-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, kami sedia untuk mendengar. Dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan Alkitab kita dari kitab Roma pasal 5. Kitab Roma pasal 5 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Maranatha. Saudara, pernahkah Anda merasa begitu bangga sehingga Anda ingin berteriak, ingin memberitahu apa yang telah Anda capai ke seluruh dunia? Mungkin ketika kita melakukan sesuatu yang luar biasa, atau ketika kita memiliki orang yang kita cintai, atau kita pun dicintai, atau ketika kita sedang mengatasi kesulitan yang besar dan kita berhasil. Ketika kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita pasti merasa sangat senang dan bangga terhadap diri kita. Tetapi ternyata kebanggaan itu tidak terlepas dari orang-orang di sekitar kita. Misalkan saja ada anak yang mendapatkan juara, tentu juara itu tidak terlepas dari peranan orang tua atau orang-orang di sekitar yang mendukungnya sampai ia mendapatkan juara. Atau pasangan yang bekerja mendapatkan penghasilan. Itu juga tidak terlepas dari dorongan dan cinta kasih dari pasangan yang juga mendukungnya. Sehingga kebanggaan kita sebetulnya bukan karena diri kita sendiri, melainkan karena orang lain. Seperti itulah kira-kira kebanggaan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Tuhan. Kita bangga menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Dan itu adalah kebanggaan yang terbesar yang Tuhan berikan karena Dia berikan secara cuma-cuma bagi kita umatnya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita memang harus bermegah. Tapi seperti apa bermegah yang dimaksud? Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua ini adalah musuh Allah pada awalnya. Tetapi pada akhirnya kita diperdamaikan oleh Allah itu sendiri. Lebih dari itu, bahkan kita dapat bermegah karena proses pendamaian yang sudah selesai dan kita semua dipulihkan. Semua itu bukan karena perbuatan baik kita, semua itu bukan karena segala persembahan dan pujian kita, melainkan karena pertama-tama adalah inisiatif dari Tuhan sendiri yang memberikan dirinya sebagai jalan pendamaian bagi kita semua. Pendamaian dari Allah adalah hadiah yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun. Pendamaian itu seperti halnya ketika kita bertengkar dengan sahabat. Tentu pertengkaran atau pertikaian itu membuat kita merasa sedih, bahkan juga kita akan merasa kesepian. Namun ketika ada jalan pendamaian bagi kita dan sahabat kita, dan akhirnya kita berdamai, hati kita dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Demikian pula ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah
Hati kita harusnya dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian yang tidak bisa diukur oleh respons atau tindakan kita. Kematiannya di kayu salib adalah bukti nyata bahwa Dia telah mendamaikan dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Melalui kehadirannya ke dalam dunia dan juga kematiannya, dosa kita diampuni dan kita terbebas dari kuasa maut. Kebangkitan Kristus menjamin hidup yang kekal bagi kita, setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu bermegah. Tapi kemegahan di sini bukanlah sebuah kesombongan dan keangkuhan, seolah-olah saya sudah mencapai sesuatu. Sebaliknya, ini berarti kita bersyukur karena kita dianugerahi yang terbaik dan kita menerimanya, bukan karena perbuatan kita. Kita bermegah karena kita memiliki Allah yang mengerti kita, mengasihi kita, memahami kita, dan juga mengampuni kita. Bermegah bukanlah sebuah kebanggaan, bukanlah sebuah hal yang harus kita miliki dan kita hormati. Kita menjadi orang yang terhormat, bukan. Sebaliknya, bermegah dalam Kristus berarti kita semakin merendahkan diri, dan Dialah yang ditinggikan. Sama seperti halnya seorang anak yang meraih juara dalam sebuah kompetisi. Ketika dia menyadari bahwa itu bukan hasilnya sendiri, dia akan datang kepada orang tuanya dengan bangga dan dia akan beritahu. Dia akan bersyukur atas keberhasilannya dan dia tahu bahwa keberhasilannya itu tidak terlepas dari orang tuanya yang memberikan dukungan penuh, bimbingan penuh terhadap dirinya. Kebanggaannya bukan bagi dirinya sendiri, kebanggaannya bagi orang tuanya. Sehingga kita adalah orang yang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, sama seperti anak tadi, merendahkan diri di hadapan orang tuanya yang dibanggakannya. Sama halnya dengan kita, segala keberhasilan kita dalam kemenangan atas dosa, itu semua karena kasih Allah dan dorongan Allah yang berinisiatif memberikan anugerahnya. Saudara-saudara, hidup kita memang tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan ketika kita menghadapi pencobaan dan kesulitan. Namun, kita harus ingat bahwa kita memiliki Allah yang telah memberikan dirinya sebagai jalan pendamaian bagi Allah. Sehingga kita dapat mengatasi berbagai kesulitan, pencobaan itu dengan keberanian dan keyakinan. Dan kita tahu bahwa kita memiliki kemenangan itu dalam Kristus. Sehingga kita boleh bermegah dan kemegahan itu untuk Allah saja. Saudara-saudara yang terkasih, oleh sebab itu marilah kita terus bermegah dalam iman kita untuk senantiasa meninggikan Tuhan dan merendahkan diri kita terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dalam dunia ini dan tetap bermegah atas panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid-murid Allah. Kita memiliki berbagai alasan yang kuat untuk bermegah, karena Tuhan membuat segala sesuatu baik bagi kita. Bermegahlah dalam status sebagai anak Allah, tetapi rendah hatilah karena Allah lah yang harus kita megahkan. Selamat memegahkan Allah, selamat bermegah dalam iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pendamaian-Mu, kami boleh bermegah dalam iman kami. Tetapi janganlah biarkan kami tinggi hati, tinggi diri, bahkan meninggalkan Engkau. Sebaliknya, biarkanlah kami semakin merendah dan Engkau yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan beristirahat malam ya Tuhan, biarkanlah kami boleh tidur dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan boleh Engkau bangunkan besok untuk menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, dalam pengasihan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami dan doa ini. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai bertemu dalam program Night Call berikutnya. Shalom.